Tommy Art 56 keren sekali. Nah. Febri lagi. Gue tahu tenang aja, makanya apa aja jika biar ayo ambisi. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih gua akan membagikan tutorial lagi nih buat kalian yang ingin edit video jedak-jeduk di aplikasi Motion. Nah oke, makanya buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, jangan lupa kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi Motion-nya. Nah jika sudah masuk ke aplikasinya, tampilan Motion-nya akan seperti ini. Di bagian sini langsung aja bisa klik icon plus, kemudian di bagian sini untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16. Kalian bisa klik buat proyek nih. Nah di bagian sini kalian bisa klik icon plus, kemudian pilih gambar dan video. Kalian bisa masukkan untuk mentahan video yang ingin kalian edit ya. Di sini untuk mentahan videonya ini gua sudah sediakan link downloadnya di deskripsi. Oke, di bagian sini kita langsung aja ekstrak audionya, klik titik 3 di pojok kanan atas, kemudian ekstrak audio. Nah untuk mentahan video yang di bawah kalian bisa klik gambar tong sampah dan hapus seperti ini. Nah oke, di bagian sini kita langsung untuk menandai untuk detik bitnya. Dan untuk detik bit kalian bisa cek di deskripsi ya, kalian bisa sesuaikan, dan cara penandaannya kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik icon plus di bagian sini agar ada tanda merah seperti ini. Nah oke, di bagian sini kalian bisa sesuaikan sampai akhir ya, kalian bisa sesuaikan dan cek di deskripsi. Oke, di sini gue untuk menandainya gue skip dulu ya karena ini agak kelamaan. Oke, jika sudah selesai untuk menandai untuk detik bitnya sampai yang terakhir, kalian bisa kembali ke bagian awal. Di bagian sini kalian bisa klik icon plus, pilih gambar dan video. Kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit nih. Nah di bagian sini gue pakai foto yang ini dulu. Nah untuk di bagian foto yang sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 0,4:16. Kalian bisa klik panjangkan yang seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp, yang move dan transform ya. Kemudian tambahkan efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Nah untuk di bagian ombang-ambing untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90 derajat ya. Nah oke, 90 derajat seperti ini. Kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi 0,70. Nah kemudian untuk dibagi 0,70 ya. Nah seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa ubah menjadi 30 guys. Nah kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek, tambahkan efek lagi. Masuk ke bagian move dan transform, tambahkan efek namanya ayun atau swing. Nah untuk di bagian ayun untuk frekuensinya kalian bisa ubah menjadi 0,70 juga. Nah oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian yang sudut satu kalian bisa ubah menjadi min 5. Nah kemudian untuk di bagian sudut 2 kalian bisa ubah menjadi 5. Nah di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp, tambahkan efek namanya ubin atau tailless. Nah untuk di bagian ubin kalian bisa cukup aktifkan untuk mirrornya, kalian bisa klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah untuk di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang namanya linear streak ya. Nah seperti ini. Nah untuk di bagian linear streak kalian bisa untuk kekuatannya kalian bisa ubah menjadi 13 dulu, 0,13 ya seperti ini. Nah kemudian kalian bisa tambahkan kunci keyframe di bagian awal, klik panah ke samping, tambahkan kunci keyframe di sini dan di samping yang sini. Pokoknya di setiap tanda bit merahnya ya. Kemudian untuk di bagian sini kalian bisa turunkan menjadi 0 ya seperti ini. Kemudian di bagian sini tambahkan kurva. Kurva pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Kemudian klik icon panah ke samping, pilih kurva nomor 2 yang bawah ke kanan seperti ini. Nah, oke seperti ini ya nanti hasilnya. Nah kalian bisa klik efek lagi di bagian sini, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang goncang otomatis.
Nah, masuk ke bagian yang gunjang otomatis. Di bagian sini untuk magnetudnya kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Nah, kunci keyframe di bagian detik 03/13 kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, kalian bisa masuk ke bagian foto yang paling atas. Klik yang move dan transform, pilih yang nomor 3 ya untuk yang besar kecilnya. Nah, kalian bisa tambahkan kunci keyframe untuk di bagian awal, kemudian di bit selanjutnya tambahkan kunci juga. Kalian bisa ubah menjadi 306 yang bit yang 06/04. Kemudian untuk di bit akhir kalian bisa ubah menjadi besarkan semula menjadi 725 gitu. Nah, oke, 725 seperti ini. Kemudian di bagian sini pilih kurva ya, kurvanya itu nomor 3. Atur kurvanya itu seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang sini, kurva nomor 2. Pilih kurva nomor 2 ya, atur kurvanya seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian masuk ke bagian yang posisi nih. Di bagian posisi kalian bisa tambahkan kunci keyframe untuk di setiap detik bitnya dulu. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang detik berikutnya, kalian bisa geser ke kiri. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bagian bit selanjutnya kalian bisa geser ke kanan ya. Kalian bisa lakukan itu berulang sampai ke tanda bit yang akhir. Nah, untuk di bagian tanda akhir kalian bisa biarkan saja. Kemudian di bagian sini tambahkan kurva. Kurvanya itu pilih yang nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik titik 3, kemudian kalian bisa salin kurva. Nah, kalian bisa tempel kurvanya itu di setiap klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang gambar dan tepi, tambahkan efek yang namanya tepi listrik nih. Nah, untuk di bagian tepi listrik, untuk di bagian thickness kalian bisa ubah menjadi 0,950.
Nah, kemudian untuk di bagian detail kalian bisa turunkan menjadi 0. Kemudian bagian yang warna kalian bisa terserah ya, kalian bisa menggunakan warna yang kalian suka ya. Nah, di sini gue pakai yang ini aja. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali. Kemudian di bagian sini kalian bisa scroll ke bawah, kalian bisa biarkan saja ya seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali. Kemudian di bagian sini kalian bisa potong untuk layarnya ya. Kalian bisa potong saja jadi bagian-bagian kecil. Nah, oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini masuk ke bagian potongan yang paling awal. Klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform. Tambahkan efek yang namanya bagian kiri di tengah-tengahnya klik kurva P nomor 3. Kalian bisa biarkan ya kurvanya seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa di bagian sini klik efek, kalian bisa hapus dulu untuk efek balik layar dan tepi listrik. Kemudian klik titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Kemudian kalian bisa klik yang icon yang panah ke kiri ini. Nah, otomatis akan kembali lagi ya untuk efek yang kita hapus tadi. Nah, kemudian kalian bisa tempel efek yang 2 salin tadi, kalian bisa tempel ke potongan foto yang berikutnya. Nah, oke, kalian bisa tempel saja sampai akhir ya seperti ini. Nah, oke, jika sudah selesai untuk tempel efeknya di setiap layar potongan yang 4 ini, yang 5 tadi ya. Kemudian bagian sini kalian bisa tekan gambar icon mata untuk di potongan foto yang kita potong tadi. Kemudian kalian bisa jadikan grup ya, pilih icon yang di samping kiri. Nah, seperti ini. Masuk ke bagian yang grupnya, kemudian kalian bisa klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini bentar ya, kalian bisa masuk ke bagian yang move dan transform ya. Untuk masuk ke bagian yang rotasi nih, di bagian sini tambahkan kunci keyframe dulu untuk di setiap detik beatnya. Nah, oke, seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang beat yang sini, kalian bisa ubah menjadi min 5. Nah, ke beat selanjutnya kalian bisa ubah menjadi 5. Oke, kalian bisa lakukan itu berulang sampai ke tanda yang akhir ya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian akhir kalian bisa biarkan saja seperti ini. Kalian bisa kembali ke bagian awal. Klik kurva, kalian bisa tempel kurva yang tadi ya, kurvanya itu sama. Kalian bisa tempel kurva yang kita salin tadi sampai ke akhir. Nah, jika sudah selesai untuk tempel kurvanya, jadinya nanti bakalan seperti ini. Kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian potongan foto yang paling bawah ya. Klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang prosedural, tambahkan efek yang garis-garis ini. Nah, kemudian untuk di garis-garis untuk jumlahnya kalian bisa ubah menjadi 60. Nah, oke, 60,0 ya seperti ini. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian lebar. Untuk di bagian lebar kalian bisa tekan kunci ya di bagian sini. Tekan, nah turunkan, nah seperti ini, tambahkan kunci keyframe di bagian sini. Nah, di bagian sini dan di bagian sini. Nah, kemudian untuk di bagian yang awal nih, yang di bagian sini kalian bisa turunkan menjadi 0. Nah, oke, seperti ini. Nah, biarkan ya di bagian sini. Kemudian di bagian sini untuk di bagian yang akhir. Nah, di bagian akhir kalian bisa turunkan juga menjadi 0. Nah, oke. Nah, oke, untuk kurvanya kan bisa biarkan saja. Nah, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk scroll ke bawah ya. Masuk ke bagian yang warna. Ya, yang warna ini kalian bisa kalian bisa buat menjadi yang hitam ya seperti ini. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Nah, kalian bisa masuk ke bagian yang tahap nih. Di bagian tahap tambahkan kunci keyframe di bagian awal. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di bagian akhir nih, di bagian akhir tambahkan kunci keyframe juga. Oke, di bagian sini kalian bisa ubah menjadi sekitar 10,00.
Nah oke, 10,00 ya seperti ini. Nah oke, di bagian sini kalian bisa klik kembali. Nah nanti hasilnya bakalan seperti ini guys. Nah oke, kalian bisa lakukan itu berulang ya seperti ini. Nah jika kalian agak lupa gitu dengan caranya itu sama seperti yang awal. Kalian bisa ya kembali ke video yang awal ya. Kalian bisa ulang untuk video yang tadi ya. Kalian bisa sesuaikan untuk di bagian potongan foto berikutnya. Oke, di sini gue skip dulu. A few moments later. Nah oke, di sini gue sudah selesai untuk yang buat cedak jeruk sampai akhir ya. Caranya itu sama seperti yang awal tadi. Buat kalian yang masih bingung, kalian bisa ulang untuk video yang tadi ya. Yang pertama, step by stepnya itu sama seperti yang pertama tadi. Oke, di bagian sini kalau kalian ingin nambah variasi atau gimana itu terserah kalian ya. Di sini gue sudah sediakan di sini. Kemudian di bagian sini kalian bisa ekspor, klik icon pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.